Yo 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 yo, oke guys ya, jadi kembali lagi bersama gue Akbar Panto. Nah guys, jadi di konten kali ini saya akan membahas mengenal 3 pahlawan nasional Sumsel. Ada yang sempat menjadi rektor loh. Nah, kalian penasaran kan dengan kontennya gimana? Stay tune terus ya. A.M. Tholib, 23 Februari 1922. Lahir di Palembang pada 23 Februari 1922, A.M. Tholib merupakan mantan tokoh militer Indonesia dan pengusaha. Pernah menjadi jurnalis sekaligus wirausahawan dan wafat di Jakarta pada 17 Juni 2000. Selama meniti karir, A.M. Tholib juga sempat menjadi kepala penerangan Gubernur Militer Sumatera Selatan atau Sumsel, sembari merangkap di Intel. Bersama rakyat, A.M. Tholib berjuang di Sumsel, mengangkat senjata melawan pasukan Belanda yang sedang melakukan agresi militer di tahun 1949. Ketika itu, ia dan jajaran militer Sumsel melakukan gerakan bumi hangus. Semua fasilitas yang dapat dimanfaatkan Belanda akan dihancurkan, termasuk gedung, jalan raya, jembatan, bahkan kebun-kebun. Nah, jadi kalian harus tahu, Sumsel ingin menghancurkan Belanda pada zaman dulu, guys. Semasa hidup, A.M. Tholib tak kenal lelah melawan serangan Belanda. Dirinya dan semua pejuang gigih memperjuangkan bumi Sriwijaya hingga titik darah penghabisan. Ketika ia menjabat sebagai kepala Intel di militer, A.M. Tholib berhasil menguasai radio setempat dan menyiarkan perang besar-besaran antara pejuang RI dan agresor Belanda di Sumsel. Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang 1767. Wafat di Ternate pada 26 September 1852. Sultan Mahmud Badarudin atau dikenal dengan SMB II bernama asli Raden Hasan Pangeran Ratu. Ia adalah seorang pemimpin kelahiran Palembang pada 1767 silam dan memimpin perang saat masa Kesultanan Palembang Darussalam. Semasa hidup, beliau dikenal sebagai sosok pejuang yang menjaga bangsa, terutama bumi Sriwijaya. Nah guys, itu ada fotonya guys. Perjuangannya yang keras dan gigih melawan pertempuran Inggris dan Belanda di tanah air. Nama besar SMB II atau Sultan Mahmud Badarudin II pun diabadikan sebagai jalan dan bandara internasional di Palembang. Bahkan menjadi nama museum di kawasan wisata Benteng Kuto Besak atau BKB di Palembang. Nah, jadi itu ada gambar. Itu gambar di Benteng Kuto Besak atau kalau bahasa Indonesia Benteng Besak. Nah, itu cara Palembang memperingati atau punya Sultan Mahmud Badarudin. Adenan Kapaugani, Sumatera Barat, 16 September 1905. Adenan Kapaugani atau yang lebih dikenal Akagani memang lahir Palembayan, Sumatera Barat, 16 September 1905. Namun ia dikenal sebagai sosok pahlawan pejuang kemerdekaan di Kota Pempek. Pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia dan seorang doktor. Oh keren bukan? Ia juga bukan tokoh militer tanah air dan menetap lama di Palembang. Tempat tinggalnya kini berfungsi sebagai Museum Akagani sejak 2004 lalu. Nah yang khusus di daerah Palembang pasti tahu, dan khusus di luar Palembang wajib tahu. Rumah milik pahlawan nasional Mayor Jenderal TNI Purnawan daerah Akagani beralamat di Jalan MP Mangkunegara nomor 1 Sukamaju, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, dibangun pada 1956 dan hingga kini berdiri kokoh menjadi museum. Nah, jadi masih bagus ya, masih dirawat oleh warga setempat di sana. Hampir 16 tahun menjadi kawasan museum. Semua arsip peninggalan sang pejuang kemerdekaan Indonesia dari era 1928 hingga akhir hayatnya masih tersimpan rapi. Museum yang dikelola oleh Yayasan Haji R.A. Mastura Akagani nama sang istri
dikepalai oleh anaknya G.I. Priyanti Gani. Lebih dari 1.400 koleksi peninggalan A.K. Gani dan R.A. Mastura berupa bintang jasa, penghargaan, piagam, surat menyurat, mesin ketik, peralatan kamera, dan foto-foto perjuangan. Bahkan ada kurang lebih 700 buku milik A.K. Gani. Setelah Indonesia merdeka dan selama masa revolusi fisik, dia memperoleh kekuasaan politik dengan bertugas di kemiliteran. Kemudian tahun 1954, ia diangkat menjadi rektor Universitas Sriwijaya di Palembang. Ia tetap aktif dan tinggal di Sumsel hingga wafat. Untuk mengenang jasa-jasanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap disapa SBY memberikan gelar pahlawan nasional Indonesia kepada A.K. Gani pada 9 November 2007. Nah, yang dipoto itu universitas yang terbaru guys ya. Nggak ada tuh foto gambar zaman dulu. Nah guys, mungkin itu saja konten-konten saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Akbar Fakto. Saya akan membuat konten-konten yang bermanfaat lagi bagi kawan-kawan sekalian. See you next time guys. Bye bye.